Baik, saya akan mulai. Jadi untuk materi kita sekarang adalah melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang penyelesaian sistem bersama linier, kemarin terakhir yang kita bicarakan tentang operasi baris elementer. Nah, di sini sebenarnya ini harusnya sebelumnya materinya, tapi menggunakan OBE juga bisa. Nah, untuk contoh-contohnya nanti ini sementara saya akan pakai yang sebelum-sebelumnya. Contoh-contohnya nanti untuk yang lebih dari 3 variabel menggunakan OBE itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, materi kita sekarang adalah sistem persamaan linear homogen. Jadi ada beberapa kemarin di pertemuan awal-awal kita sudah bahas tentang persamaan linear, kemudian persamaan linear 2 variabel, dan kemudian sistem persamaan linear 3 variabel, di mana penyelesaiannya itu menggunakan eliminasi substitusi, dan kalau yang 2 variabel kita juga sempat menyelesaikan menggunakan metode grafik, yaitu penyelesaiannya adalah titik potong dari 2 persamaan itu. Dan kita sudah bahas sekilas tentang bagaimana cara menggambar garis dari suatu persamaan linier. Nah, sistem persamaan linear homogen itu apa? Jadi di sini sistem persamaan linear homogen itu merupakan salah satu bagian dari sistem persamaan linear. Jadi ya inilah kemarin kita sudah bahas banyak sekali tentang sistem persamaan linear. Nah, cuman perbedaannya di sini terletak pada konstanta. Konstanta itu yang tidak melekat pada variabelnya. Jadi kalau bilangan yang melekat pada variabel itu biasanya disebut dengan koefisien. Nah, konstanta itu yang tidak melekat pada konstanta, atau di sini disebutkan setelah tanda sama dengan. Jadi konstantanya itu pada sistem persamaan linear homogen semuanya adalah 0. Jadi kalau tidak 0 berarti ya bukan homogen gitu. Jadi seperti apapun persamaannya, kemudian berapa variabel pun, yang terpenting adalah semua persamaan linear pada sistem persamaan linear itu konstantanya 0. Jadi secara umum bentuknya seperti ini. Jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear homogen itu adalah seperti ini. Jadi ini kan berlaku sangat umum sekali. Jadi ini berapapun variabelnya, di sini sampai sebanyak n variabel, kemudian sebanyak m banyak persamaannya, persamaan linearnya, semuanya di sini yang tetap. Jadi di sini kan A11, A12, A22 ini merupakan koefisien atau bilangan yang melekat pada variabel-variabelnya x1, x2 sampai xn. Nah, semuanya ini mungkin dan tidak mungkin dong kalau semua koefisiennya di 0. Kalau semuanya 0 ya ya variabelnya kan 0 semua otomatis. Jadi di sini beberapa mungkin 0 pada sistem persamaan, tapi tidak semua 0 pasti. Tapi yang jelas di sini yang tetap atau yang pasti pada persamaan linear homogen, semua konstantanya yang ini nih semuanya adalah 0 semuanya. Jadi sekali lagi, berapapun persamaannya, 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya, yang terpenting adalah konstantanya itu adalah 0 semuanya. Nah, jadi di sini beberapa contoh sistem persamaan linear homogen. Yang ini 3 variabel x, y, dan z. Kemudian ini ada 2 variabel, yang ini juga 2 variabel. Nah, ini nanti silakan kalau nanti mau dicoba menyelesaikan silakan. Tapi di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh yang akan kita selesaikan. Tapi yang jelas secara kalau tadi yang sebelumnya, yang ini adalah bentuk umumnya, kalau ini adalah contoh dari sistem persamaan linear homogen. Jadi sekali lagi yang terpenting di sini ya, di sini ini konstantanya semuanya 0. Nah, kemudian contohnya misalkan di sini ada satu sistem persamaan linear yang homogen, tentu ada 3 variabel dan 3 persamaan. Pada persamaan yang pertama di sini berarti kan ini koefisien dari z-nya 0 ya. Nah, makanya di sini tidak ada.
Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan satu sistem bersama linear ini. Kita akan coba menyelesaikan sistem bersama linear mungkin ini untuk apa namanya, nanti kalau misalkan mau pakai yang OBE yang telah kita pelajari kemarin silakan, tapi di sini saya akan menyelesaikan dengan cara eliminasi substitusi karena keterbatasan alat ini sementara. Oke, jadi di sini menyelesaikannya itu adalah dengan jadi ini yang tiga bersama tadi ya. Jadi di sini ini kan sudah menjadi, kalau kemarin caranya kalau misalkan tidak ada 0, di sini kebetulan koefisien dari Z pada persamaan pertama ini 0. Jadi kan di sini tinggal melanjutkan, kita mengambil dari persamaan yang kedua dan ketiga. Kemudian mengeliminasi Z-nya, kita akan menemukan suatu persamaan yang baru dengan variabel X dan variabel Y. Kemudian nanti kita akan eliminasi salah satu X dan Y-nya, kita ketemu nilai X-nya, terus dimasukkan lagi kayak gitu. Nah, kalau seandainya di sini tidak 0, kita akan menggunakan 1 dan 2, kemudian mendapatkan dua variabel persamaan yang baru, kemudian berikutnya 1 dan 3 atau 2 dan 3 yang telah kita bahas di materi di awal pada sistem penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, di sini kita akan mengambil persamaan yang pertama dan yang kedua. Kebetulan di sini koefisien dari Z-nya sama, persamaan 2 dan ketiga, kita bisa langsung eliminasi. Jadi di sini misalkan yang persamaan kedua kita kalikan dengan negatif semua, kemudian dijumlahkan. Ini Z-nya habis, kemudian ini menjadi 5Y, yang ini jadi 3Y. Kalau dituliskan kira-kira akan menjadi seperti ini. 3X plus 5Y sama dengan 0 tetap. Kemudian ini kan menjadi persamaan yang baru. Anggaplah ini persamaan yang keempat. Ini persamaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini kita punya persamaan yang baru hasil eliminasi persamaan 2 dan 3. Kita mempunyai persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan 1 dan 4 persamaan 1 dan 4 ini kan sama-sama X Y, ini juga X Y. Maka persamaan pertama kita kalikan 3, tujuannya adalah mengeliminasi X-nya. Nanti kita akan ketemu Y terlebih dahulu. Kalau mau mengeliminasi Y berarti yang pertama kalikan 5, yang kedua kalikan yang ke persamaan 4 ini kita kalikan 2. Nah, biar lebih sederhana, ini persamaan pertama kalikan 3, yang ini menjadi 3X, yang ini jadi 2Y, ini kan tetap 0 ya kalau dikalikan 3. Jadi akan menjadi seperti ini, 3X, yang ini kali 3, kemudian ini juga kali 3 jadi 6Y sama dengan 0. Kemudian ini saya tulis lagi persamaan yang keempat. Nah, kemudian dari persamaan 3, 4 ini dari persamaan ketiga yang dikalikan 3, kemudian persamaan ini kan sudah sama ya, berarti ini kita kurangi, ini menjadi dieliminasi dikurangi ya, 3X habis, ini 6X dikurangi 6Y dikurangi 5Y, di sini jadi 1Y atau Y. Berarti kita mempunyai bahwa Y-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0, misalkan kita masukkan ke persamaan pertama atau yang keempat, ini pasti sama. Artinya akan ketemu persamaan pertama ya. Jadi di sini 2 kali 0 0, pindah ke sini jadi 0, jadi ketemu hasil X-nya tetap sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Nah, kemudian yang ada semua kan maksudnya X, Y, Z-nya ada semua di sini persamaan kedua dan ketiga. Nah, ini dimasukkan ke persamaan kedua atau ke persamaan ketiga pasti akan menghasilkan Z-nya sama dengan 0. Misalkan mau dimasukkan ke persamaan yang kedua, min 0, kemudian Y juga 0, min 2 0, 0 tambah 0, 0 dikurangi 0 habis 0 juga, pindah ke sini juga pasti sama dengan 0. Itu juga akan berlaku sama kalau dimasukkan ke persamaan yang ketiga, akan ketemu nanti Z-nya pasti sama dengan 0. Jadi dari sistem persamaan linear yang ada pada soal ini, penyelesaiannya semuanya 0 semua. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga
0. Jadi itu penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya, apakah semua sistem persamaan linear yang homogen ini 0 semua? Kebanyakan iya, tapi bisa saja enggak juga, ada yang tidak 0. Contohnya seperti apa? Nah, contoh yang kedua, yang ini, yang B, misalkan di sini ada suatu sistem bersama linear 3 variabel, tapi di sini ada 2 persamaan. Nah, misalkan kita mau mengeliminasi sekarang mengeliminasi X misalkan. Jadi di sini persamaan yang pertama kita kalikan 2. Ini kan X kali 2 2X, ini 16Y, ini jadi min 4Z. Kemudian saya tulis lagi persamaan yang kedua di sini di bawahnya. Ini sama ya, 2x min 4y plus z sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah sama seperti ini, kita mau mengeliminasi x-nya, berarti ini kita kurangi ya, atau yang persamaan yang kedua kita kalikan dengan negatif. Ini akan menghasilkan ini x-nya habis, y-nya di sini ini jadi positif. 16Y ini jadi min 4 min 1Z min 5Z. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kan sudah selesai. Mau digabung dengan yang mana lagi? Ya sudah, nggak bisa. Nah, satu-satunya cara kita harus memisalkan salah satunya, memisalkan Y dengan satu parameter. Parameter itu apa? Suatu suatu parameter, misal huruf lah, huruf nanti kita akan tentukan atau itu berlaku umum, nanti nilai akhirnya tergantung dari parameter itu. Parameter contohnya seperti apa? Misalkan dari hasil ini, dari hasil eliminasi persamaan pertama dan kedua tadi menghasilkan ini, kemudian kita misalkan Z-nya kita anggaplah Z itu sama dengan suatu parameter T. Suatu parameter T, maka kalau sudah kita misalkan Z-nya sama dengan T, nah baru kita menemukan masalah solusinya. Solusinya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan ke sini. 16Y min 5T sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita yang pertama kita sudah mempunyai penyelesaiannya, Z-nya ini sama dengan T. Kemudian di sini kita ini substitusi kebersamaan yang ketiga tadi yang sudah kita hasilkan. Ini menjadi ini ya tadi ya, 16Y sama dengan 5T pindah jadi positif, berarti Y-nya sama dengan 5T per 16. Nah, kita sudah punya Z-nya sama dengan T, kemudian Y sama dengan 5T per 16. Nah, kita tinggal substitusikan dua variabel yang sudah kita dapatkan penyelesaiannya ini ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, misalkan ini kita akan substitusi atau kita masukkan ke persamaan yang pertama. Berarti ini menjadi X-nya tetap, Y-nya kita sudah punya 5T, Y-nya sendiri itu 5T per 16. Jadi ini 6Y, 6-nya tetap, ini 5T per 16. Min 2Z, Z-nya kita ganti dengan T. Kemudian kita jumlahkan ini, berarti ini X plus ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, ini jadi 3, ini jadi 8. Min 2T sama dengan 0. Kemudian terakhir tadi kita punya ini X plus 3 kalikan 5T per 8 min 2T. Nah, kemudian ini kita jadikan per 8, kemudian ini kita kalikan 3 kali 5 itu 15 T per 8. Ini kalau ini kita di bawah 8, ini 8 kali 2 16, akan ketemu seperti ini. Plus 15T per 8 min 16T. 15 dikurangi 16. Jadi min 1T atau min T per 8. Akhirnya ketemu nilai X-nya itu sama dengan T per 8. Nah, dari hasil ini kita punya bahwa X-nya berarti T per 8, Y-nya 5T per 16, Z-nya sama dengan T. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin
di salah satu penyelesaian dari sistem bersama linear kita punya itu kan kemarin kita sudah bahas ada 3 ya. Yang pertama itu mempunyai tepat satu penyelesaian, yang kedua tidak mempunyai penyelesaian, yang ketiga mempunyai banyak atau tak hingga penyelesaian. Nah, ini termasuk yang mempunyai penyelesaian yang tak hingga atau banyak. Banyak bagaimana? Tergantung kita mau ngasih T-nya itu berapa. Misal T-nya itu 2, ya sudah Z-nya 2, ini berarti 10/16, ini berarti 2/8. Kalau T-nya kita ganti 10, Z-nya 10, ini berarti 50/16, ini 10/8. Begitu seterusnya. Jadi tergantung dari nilai T-nya. Ini juga termasuk yang banyak sekali penyelesaiannya, begitu. Jadi kalau tadi pertanyaan sebelum soal ini atau setelah soal pertama ada pertanyaan apakah semua penyelesaian dari sistem bersama linear homogen itu adalah nol semua, jawabannya tidak. Nah, yang tadi nol semua, ya yang ini enggak mungkin saja tidak nol gitu. Nah, tapi kalau misalkan T-nya di sini nol berarti nil semua. Iya, kalau nol. Kalau enggak berarti kan ya bisa jadi enggak nol gitu. Artinya bisa saja penyelesaiannya itu tidak nol. Nah, dari sistem bersama linear homogen ini ada 2 bentuk penyelesaian. Yang pertama penyelesaian trivial, di mana penyelesaian trivial ini yang contoh yang pertama tadi, bahwa bahwa penyelesaiannya adalah nol semua, dari variabelnya itu solusinya hanya satu, yaitu nol semua. Kemudian kalau ada yang kayak tadi, misalkan ada selain nol penyelesaiannya, itu dinamakan penyelesaian non trivial. Jadi sekali lagi sistem bersama linear homogen itu kalau semua solusinya atau semua penyelesaian nol, maka itu disebut dengan penyelesaian trivial. Kalau ada tidak nol, itu berarti dinamakan non trivial. Jadi seperti itu. Kemudian secara umum di sini ada bentuk penyelesaian. Yang pertama mempunyai satu penyelesaian ya. Jadi penyelesaian ini umumnya ini persamaan dan variabelnya sama. Jadi yang saya bilang kemarin, kalau 3 variabel persamaannya ada 3, kalau 4 variabel persamaannya ada 4, begitu seterusnya. Kemudian di sini persamaan linear mempunyai banyak penyelesaian. Nah, ini salah satu contoh tadi, jumlah persamaan lebih kecil dari jumlah variabel. Salah satu contohnya yang tadi, yang barusan itu. Jadi ini 3 variabel tapi persamaannya hanya 2. Ini mempunyai banyak penyelesaian. Atau yang kemarin contohnya walaupun sama-sama ada dua persamaan, tapi ternyata itu mempunyai banyak penyelesaian. Sebenarnya kan itu sama, cuman dikalikan berapa gitu, berapa kalinya. Yang ini yang ketiga. Sama-sama tidak mempunyai penyelesaian, ada persamaan yang n kali dari persamaan yang lain. Tapi kalau yang tidak mempunyai penyelesaian ini biasanya konstannya berbeda. N kali itu kemarin kan ada 2 ya. Kalau yang pertama yang ini mempunyai banyak penyelesaian, jadi sebenarnya kalau digambar ada pada satu garis yang sama. Kalau ini kemiringannya sama tapi konstannya beda, jadi tidak bergabung. Dan kalau dipanjangkan seperti apapun ini tidak ketemu, jadi tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian ada lagi istilah konsisten. Jadi kan tadi ada 3 ya. Ini yang pertama punya satu penyelesaian, ini banyak penyelesaian, yang ini tidak punya penyelesaian. Kalau mempunyai satu penyelesaian dan ada banyak penyelesaian, itunya yang ada penyelesaiannya itu disebut dengan persamaan linear, sistem persamaan linear yang konsisten. Kalau yang tidak punya penyelesaian disebut tidak konsisten, begitu. Jadi tidak konsisten itu berarti tidak mempunyai penyelesaian. Kalau mempunyai penyelesaian, baik itu satu penyelesaian atau banyak atau tak hingga penyelesaian, itu disebut sistem persamaan linear yang konsisten. Jadi ini jenis-jenis lah sistem bersama linear berdasarkan penyelesaiannya. Jadi begitu. Nah, ini satu contoh sistem bersama linear. Nanti silakan dicoba penyelesaiannya seperti apa. Demikian untuk materi kita saat ini. Ini tentang sistem bersama linear homogen. Nanti kalau ada hal yang lain silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak.